Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Moga-moga dalam keadaan baik-baik saja. Sangat gembira sekali saya Denny Ikhlas. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Dan juga selamat datang untuk teman-teman dari LP3I yang sudah bersama-sama dengan kita di sini. Ya. Dan juga teman-teman dari STKIP Purnama. Semoga nyaman ya di sini. Dan juga kita sudah kehadiran tentu saja yang akan membahas sesuatu hal yang menjadi, ini kita menyebutnya adalah kaleidoskop. Jadi gambaran tentang 2013. Sudah hadir, ada yang mewakili dari bidang hukum tentu saja. Ada Oki Lukman. Iya. Emang benar jurusannya hukum ya Ki ya? Iya benar kan? Saya jurusannya hukum. Hukum ya betul kan? ya. Hukum apa? Hukum pidana atau perdata yang Hukum diambil? pidana, ini serius ini. Iya, Ini iya, serius ya, saya hukum pidana. Hukum Tercatat pidana, sebagai iya. mahasiswa Iya. di Universitas Pajajaran. Oh di Universitas Pajajaran. Oh hebat sekali ya. Ini saya ambil hukum pidana karena nanti insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan, saya ingin menjadi seorang lawyer. Nah sekarang belajar dulu di ILK ini Iya. supaya apakah saya cocok untuk menjadi seorang lawyer Iya, atau betul. balik lagi jadi pelawak aja mendingan. Gitu Iya, ya. iya, iya. Gitu. Sebelum menjadi lawyer jadi liars dulu. Iya, biar Oh nanti. liars, pemohong dong. Iya, gitu dulu. Nah, jadi bisa memutarbalikan fakta. Enggak, karena gini Bung Denny, ya, Ya. Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan kepada Betul. umatnya, Ya. ya kan, melebihi batas kemampuannya. Betul. Tapi kalau yang namanya dosen itu selalu memberikan cobaan melebihi kemampuan mahasiswanya, ya. Makanya saya Iya. jadinya Oke, jangan luar lulus-lulus. biasa. Curahan hati yang terdalam. Ya, Iya. ya. Di sebelahnya Oki ada Semi, Nota Slim Boy. Cie. Malam. Halo Sam, apa kabar Sam? Baik. Di sebelahnya ada Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Fitro. Senang sekali Fitro ada di sini. Alhamdulillah aku juga seneng Kang. Ya, mewakili generasi muda tentu saja ya. Iya, Fitrop dan ini ya. mewakili tokoh-tokoh protagonis di sinetron stripping Indonesia Kang. Oh, protagonis ya. Iya. Yang suka. Maaf Kang, boleh geser sedikit, mbaknya mau nyerot saya. Oke. Silakan. Iya. Supaya wajahnya. Kamera ini terlalu baik Betul. ya. Fitro sih, Wajah nggak terlalu bagus juga. Kalau lagi stripping itu kan biasanya yang ngegantiinnya boleh punggungnya siapa aja, yang penting kita ngadep kamera kan. Iya betul. Ya, saya suka sekali kalau Bu Fitri tahu kamera di mana. Ya. Tapi saya agak kurang setuju dengan kata-katanya. Kenapa? Maaf Pak, mbaknya mau nyorot. Apa? Mau nyorot? Mau nyorot. Tapi itu jauh lebih baik daripada mbaknya mau nyolot. Iya Ya betul. kan? Tolong mungkin kalau untuk Fitri Tropika tidak usah di close up. Tolong di closet ya. Fitri Tropika. Iya. Dan satu hal yang paling luar biasa. Bahwa malam hari ini juga, ini sebenarnya adalah reuni Diamor. Di belakangnya sudah ada reuni Diamor. Ada Komeng dan Jarwo Kuat. Yeay. Harusnya ada Rudi Sipit sama Mamo ya. Iya, ini kalau bisa kompak begini nih. Emang Yang nggak tahu diundang ada Komeng. Tapi saya sekarang dalam organisasi Koalisi Anti Madat dan Pemberantasan Copet. oh itu apa ini singkatannya Kalau apa? disingkat kampret. Oh jadi mewakili kampret bukan Diamornya ya sebenarnya. Ini hanya kebetulan saja. Oke. Kalau saya ya Komeng? nggak ada urusan ke sini. Oh ada urusan. Saya nganterin dia karena udah tua banget ini. Iya. Di sebelahnya ada yang fenomenal pada 2013. Arya Wiguna. Apa kabar Arya Wiguna? Baik, Bang. Luar biasa ya. Sebelumnya ini saya perkenalkan, di sini saya bersama istri-istri saya. Bah luar biasa ini. Jadi karena mantan guru saya istrinya 8, Iya. saya baru dapat 3. Dapat 3. Ya, jadi Interupsi. Ini istri-istri Anda demi apa? Dami. Asli berarti ya? Asli. Oke, Arya Wiguna. Dan di belakangnya ada seorang, teman saya Akbar. Apa kabar Akbar? Baik. Apa kabar Akbar ya? Barbar. Jadi ya barbar. Barbar, begitu ya. ya. Oke. Akbar ini mewakili apa? Oh sekarang saya dari GPK. Sorry, apa? GPK. Oh GPU lu, GPU. Ah, gosok pijat urut, GPU lu. GPK itu apa singkatannya? GPK itu adalah persatuan Iya. pengamat-pengamat politik Indonesia.
Ini yang jadi permasalahan, kok GPK lu singkatannya dari mana? G-nya apa, P-nya apa, K-nya apa, lu ujuk-ujuk. Terserah saya Pak. Ya, G, saya terangkan. G itu gabungan. Gabungan. Ya. P. Percaya atau enggak, gabungan Pak. Oh, kalau K? Kayaknya gabungan deh Pak. Loh, berarti kayak emang gabungan. Dan di sebelahnya, the one and only, Mas Polo. Seperti biasa kalau di LK itu menyelesaikan masalah tanpa solusi dan akan memberikan solusi walaupun tidak ada masalah. Dan bahasan kita hari ini adalah mengenai kaleidoskop kejadian-kejadian 2013. Ini dia. Saudara R terbukti menguasai 14 butir metilon vonis saya dengan pasal 11. Lu jangan macam-macam sama gue. Demi Tuhan! Allah Akbar! Mati kamu tabur! Kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih ya. Selesaiin secara jantan langsung gitu. Kalau you punya pacar, marah nggak? Ini rumah gue, mau gue bakar lagi itu rumah saya. Iya, itu tadi kaleidoskop perjalanan 2013. Kebetulan di sini ada Arya Wiguna. Mungkin saya ingin bertanya mengenai masalahnya ide dari mana itu kata-kata demi Tuhan yang begitu heboh. Nah, silakan mungkin Arya Wiguna bisa menceritakannya. Itu bukan ide Bang Oh, Denny. bukan ide Jadi, itu. Kalau ngelihat dari kalimat saya lengkapnya, kan di situ sebelumnya ada kalimat ini kan gaya kamu subur. Iya. Nah, jadi itu gaya dia. Kalau Gayanya Pak Subur itu seperti apa ya? Kalau nyumpahin orang gitu, mau saya praktekin nggak? Gimana? Boleh. Bang Gimana? Denny yang saya sumpahin ya. Iya. Bang Denny saya sumpahin ya. Iya. Interupsi. Bapak mau disumpahin, Bapak bilang iya. Mau. Nggak apa-apa, sayangnya nggak nerima pokoknya. Dulu saya mau saya mau nggak nerima. Terserah dia dong, mau dia bakar terserah dia. Iya. Ini kan tadi mukanya mirip banget sama yang tadi. Silakan Arya Wiguna, seperti apa kira-kira? Jadi kalau ada salah satu tamu nggak nurut perintah dia, dia akan ngamuk dengan menggebrak-gebrakan kakinya 3 kali. Oh gini, duk kita. Jadi Ya. kalau Gatot Kaca langsung terbang. Iya. Pak, ini faktanya tidak benar, Pak. Kenapa? Masa tadi ngetuk-ngetukin kaki 3 kali? Setahu saya tidak seperti itu, Pak. Coba. Ngetuk-ngetukin kaki 3 kali, Pak, dia. Terus bilang, cinta ini. Itu Agnes Monica. Kenapa jadi Itu Agnes. Begini-begini Agnes. Eyang Subur, Eyang Agnes. Agnes belum pernah ke sana, Agnes belum pernah ke sana. Jadi gimana kalau Eyang tuh nggak marah? Jadi marah. Iya. Terus misalnya Bang Denny Gebrak-gebrak. bikin salah nih. Iya. Kamu bakal melarat. Nanti bakal susah hidupmu. Nah terus dia teriak deh. Demi Tuhan. Oh gitu. Gebrak Oh. 3 kali. 3 kali seperti ngebrak-gebrak seperti itu. Itu untuk Iya. apa ngegebrak-gebrak itu? Mending tanya langsung. Saya ada nomor HP-nya mau nggak? Catat bentar ya. Masih disimpan. Masih disimpan. Nggak bisa move on, Nggak bisa move on, bener. Kangen tuh. Halo, Eyang. Halo, Eyang. Bang Denny mau ngomong nih. Cie, benci tapi rindu, Cie. Biarin. Telepon, ya apa kabar ya? Ya, ini menurut Bu Oki ya. Bagaimana? Maaf saya panggil Bu Oki ya. Ya. Kalau Mbak nggak enak kan? Gimana menurut Mbak Ok Kalau- misalnya? Kalau Bu Oki enak ya? Mbak enak, kalau Mbak- nggak enak ya? Mbak Ok nggak enak. Nih, Ki, gimana menurut kamu dengan fenomena ini?
menurut saya mah itu hanya sensasi belaka. Sensasi belaka. Buktinya sampai sekarang tidak ada kelanjutannya lagi kan. Harusnya kan kalau sudah ada kasus gini sudah sama-sama ada pengacara. Harusnya bisa sampai ke P21 dong. Ini kasusnya. Ini sudah sampai ke berapa ke nih? kantor polisi. Ini baru sampai ke P20 jurusan Lebak Bulus Pak. Biasanya itu Kopaja Pak, P20 Pak. Kok jadi trayek yang ngomonginnya? Jadi belum sampai ke P21, P21. Belum. Memang Saya jadi kasusnya ini, curiga. Arya, memang kasusnya belum selesai atau memang dipeti eskan? Yang saya dapat jadi gini, ini kan karena kita bicara supranatural. Iya, Jadi supranatural ya? Supranatural. Iya. Jadi Makeup saya sih natural Pak. Iya, ini kurang supra. kita perangnya nggak kelihatan. Oh, perangnya nggak kelihatan. Ya, Maaf Pak, perangnya nggak kelihatan. Bapak itu perang apa kentut Pak? Ini yang namanya yang subur juga melibatkan kalau nggak salah teman-teman dari Sri Mulat ya. Nah, menurut Mas Polo sendiri gimana? Saya kalau sedih. kita berhenti dulu karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya. Kembali lagi di LK Indonesia Lawak Club. Kita akan lanjutkan kembali sekarang ke Mas Polo nih. Mas Polo, emang Eyang Subur itu dekat dengan teman-teman dari Sri Mulat ya? Kalau saya pribadi Iya. mungkin nggak terlalu paham dengan istilah eyang ya. Iya. Saya tahunya beliau itu sebagai Cak Subur karena sahabat teman. Ketika kita dulu bertetangga, kita Sri Mulat aktif dengan aktivitas kita setiap malam. Sementara Cak Subur dengan profesinya dulu. Profesinya apa Eyang Subur itu? Dulu Cak Subur itu? Saudaranya Liz Taylor. Oh. Tukang jahit. Penjahit jadinya, ya. Terus Mas Polo sendiri kenal nggak dengan beliau itu? Ya kenal lah. Oh kenal. Tapi Iya, ketika iya. konteksnya berurusan dengan yang namanya Pak Arya Wiguna ini. Iya, maksudnya yang supranatural dan yang lain-lain? Itu saya nggak mau tahu. Oh. Ya kan? Tapi tahu kalau misalnya Eyang itu dukun? Ya, dengar. Dengar, iya. Maka saya katakan sebagai orang yang di luar kancah pertikaian antara beliau-beliau Satu ini, dengan yang lainnya, iya. saya ini kan sempat berpikir, Iya. kenapa sih kalau toh harus menjadi sebuah pertikaian? Iya, benar. Itu setelah sekian tahun. Iya. Ya Ini kan? gulanya udah turun nih Setelah kayaknya nih. sekian Soalnya tahun. gerakannya lumayan Ya banyak. kan? Setelah mereka ini ibarat bukan baru lagi sekarang sekedar udah- pelukan tapi Iya. sampai kelonan, ya kan? Iya. Kok baru dibahas belakangan? Iya, Ya kan? betul. Pas Adi yang sudah sampai 13 tahun. Baru sadar gitu Pak misalnya. Arya Wiguna yang sudah sampai sekian tahun. Yang ngerasa, tapi Arya Wiguna ngerasa nggak kalau misalnya mendapatkan keuntungan dari peristiwa Ya, ini? jelas kalau dia bilang enggak, bokong itu bokong. Tapi Arya Wiguna sendiri ngerasa kan kalau misalnya mendapatkan keuntungan? Kalau itu saya realita, kalau kata Mbak Oki, wah ini rekayasa gitu ya. Jadi kenyataannya memang betul, semua kehidupan saya hancur oleh dia. Tapi saya suka ingat ucapan dia dulu. Dia suka bilang ke saya, Arya apapun yang terjadi, jangan salah paham dulu. Semua demi kebaikan dan semua ada maksudnya. Nah itu yang saya coba. Jadi Mencoba saya untuk ya, menangkap. betul. Dan dia selalu bilang sama semua tamu, katanya kalau yang datang ke sini semua dibersihkan dulu hartanya. Katanya, Oh, gitu bersihkan kan. Dan dulu hartanya. Dia selalu bilang ke semua tamu, kalau orang yang mau diangkat derajatnya oleh Eyang itu diujinya pasti lebih berat. Jadi saya sendiri bingung. Dan dia pernah bilang sama saya, Arya suatu saat nanti kamu akan mengakui apa yang diucap Eyang pasti benar. Jadi kalau misalnya datang ke Eyang itu, hartanya dibersihkan. Tapi Eyang yang itu badan amil zakat. Yang saya ingin pertanyakan, yang saya ingin pertanyakan, Iya. jadi kenapa saya bilang ini adalah sebuah sensasi, hanya apa namanya ya? Settingan lah atau apalah gitu ya. belaka. Kenapa Anda sebenarnya menuntutnya untuk apa ini masalahnya? Menuntut Dan kenapa ditipu tidak atau- diteruskan? Gini, kalau bicara realita, Tujuan Anda apa? jadi kalau bicara realita sebenarnya saya udah mengikhlaskan semuanya. Cuma Nah, waktu itu itu bagus Mas Adi itu. Bing Slamet minta bantuan saya untuk membongkar kasus ini. Oh, jadi si Adi nih ya. Nih, Mas telepon Adi. nih, Telepon si sudah Adi datang nih. nih. Bentar, interupsi. Iya, boleh. Saya ini kan dari koalisi anti madak dan pemberantasan copet. Iya, kampret. Kampret. Iya, betul. Kapan Kampret. dibahasnya itu? Ini sekarang masalahnya ini kita kembali sekarang bahwa bukan hanya Arya Wiguna, tetapi juga kasusnya Raffi Ahmad, yaitu dengan metilonnya itu. Nah, menurut Pak Jarwo mengenai metilon seperti itu, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Mentilon. Metilon apa? Pakai N, Pak. Pakai N. Nggak usah Pakai L ya? Iya, ada yang bilang katilon, ada yang bilang metilon, iya. Ada juga bilang yang belakang blow on, Pak. Gimana? Itu di dalam undang-undang tidak ada istilah
metilon tadi ya? Metilon, katilon ya betul. Sabu katinon, juga. katinon. Ya terserah, mulut-mulut saya terserah ya. Iya. Ganja juga tidak ada dalam undang-undang. Ganja tidak ada dalam undang-undang? Tidak ada. Sabu juga tidak ada. Sabu tidak ada? Sabu dan ganja itu adanya di pengedar dan bandar. Iya benar. Iya benar. Undang-undang kan kertas, Pak. Undang-undang kan kertas, nggak ada di situ ya. Nggak ada di situ. Dalam undang-undang cuma ada pasal dan ayat. Tuh. Iya. Sebelum Pasal. kita membahas tentang narkoba, Iya. kita harus tahu dulu apa arti narkoba. Nah, tolong dijelaskan Bapak dari kampret ini, Pak. Iya, kampretnya jangan dijelasin dulu. Oh, kan Bapak dari kampret, iya. Narkoba itu ada artinya, narkoba. Iya. Narnya apa, Pak? Benar-benar banyak makan korban. Koknya? Korbannya benar-benar banyak. Narkoba ya? Mbak. Saya mau ganti air dulu ya. Ya, nggak usah, Pak. Nggak usah, itu masih ada. Saya mau ngelucu Anda rusak. Iya. Diulang lagi. Nar, Pak, nar. Benar-benar banyak korbannya. Koknya. Korbannya benar-benar banyak. Banyak tanya Anda. Aduh, saya mau nanya sekarang sama Mas Polo nih sebenarnya. Mas Polo, menurut Mas Polo, dengan kejadian, kenapa Raffi bisa lolos gitu misalnya? Apakah Mas Polo setuju? Saya harus menjawab. Susah ya saya ngomong, jadi saya jadi susah nih ngomong dengan Mas Polo nih. Coba saya minta Pak. Udah nih Pak Denny sebenarnya mau nanya ini, saya tahu dunia artis tuh identik dengan narkoba. Gimana menurut Pak Polo? Nah, trauma. Oh, tidak. Kenapa? Ibu lawyer. Iya. Ibu harusnya tidak bicara seperti itu. Menuduh. Nah, gua tuh tadi mau ngomong gitu, takut dia keluar kata-kata ini. Gua kan nggak seneng. Ibu kan harusnya menempatkan praduga tak bersalah. Nah, ketika ibu bicara itu, ibu berarti sudah menuduh dan menduga. Nah itu, nggak boleh nuduh sembarangan. Dia di penjara karena kontrakan penuh. Ya, Pak, ya? Kagak bisa balik lagi ke kontrakan. Persoalannya, Iya. bagaimana kontrakan nggak penuh? Iya, betul. Kontrakan tinggal satu-satunya, saya anak juga tinggal satu-satunya. Dia yang nempatin, dia penuh lah. Makanya, iya. bicara soal narkoba itu sudah lepas dari kehidupan saya. Iya. Hari ini saya sudah tidak pernah menjamak, apalagi pakai. Iya. Saya sekarang, Luar biasa sekali ya. Pak, saya itu sekarang bukan pakai, bukan menyentuh, tapi saya sekarang jualan. Loh, bandar ternyata. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Itu lebih parah Pak. Pak lawyer, dengar ini. Jualan apa dulu? Iya, dong? jualan apa, Junya apa? Bukan singkatan. Bukan singkatan. Ini bukan singkatan. Itu punyanya Kirain gua Jarwo. singkatan. Iya. Artinya saya sudah tidak jualan itu, artinya saya sudah jualan itu bukan jualan narkoba. Saya cukup jual jasa. Oh, jual jasa. Iya kan? Jasa boga bisa, jasa entertain bisa. Iya, betul. Apapun yang memang layaknya kita bekerja. Saya sebagai tetangganya sih berani memberi kesaksian bahwa sekarang boleh tuh. Iya. Bapak Polo itu sekarang sudah tidak memakai berjualan lagi narkoba atau apa ya, sama tidak sekali. berhubungan. Dia Ya. sudah memulai kehidupan yang positif, sekarang lebih ke sabung ayam sama judi karambol ya. Iya. Terima kasih. Apa bisa mendengar barusan mewakili cabe-cabe? Mewakili cabe-cabe. Aduh. Bung Ya, Denny, memang ya. Iya. sebagai orang tua sebetulnya saya sedih dengan ungkapan dia. Kenapa? Ya, walaupun dia anak muda, Iya. tapi omongannya memang kadang-kadang jujur. Ya benar dong, gimana sih? Ya berarti- Kirain gue mau ngapain? Aku udah deg-degan. Interupsi. Ya. Sebaiknya kita jangan menzolimi Pak Polo. Biar bagaimanapun juga dia mantan klien saya. Ya kan? Oh, dulu Apapun yang kliennya. terjadi dalam hidupnya itu adalah menjadi pelajaran buat kita Betul. semuanya. Iya. Jadi dengan adanya Pak Polo, makasih ya Pak. Saya nggak kena, Bapak yang kena. Tapi pelajaran buat kita semua. Yang sakit aku. Yang ngerasain dia masalahnya. Menurut Pak Denny sekarang bisa fokus lagi nggak ke ini masalah? makanya saya mau kembali nih ke Pak Komeng.
I'm coming. Oh, silakan masuk. Dengan kasus, menurut Anda, kasus tuh ternyata yang namanya satu artis dengan artis bisa berantem seperti itu sehingga masuk ke penjara dan ya masuk ke pengadilan ya. Seperti kasusnya Jupe dengan DP. Oh, saya ngelihatnya itu bukan kasus, Pak. Oh, itu bukan kasus. Itu apa yang Anda lihat? Itu kakus. Itu kakus semuanya. Ya, saya lihat sampai pada jongkok itu soalnya, Pak. Kejadiannya memang seperti itu. Iya. Kalau Bapak Komeng menjelaskan itu, kita memang harus bernalar cepat. Karena kalau kita nggak bernalar cepat, yang lain makin ketinggalan. Ini, Pak. Saya mau tanya lagi ini mengenai masalahnya lagi kan ada yang namanya istilah-istilah tuh ya. Ini kita beralih lagi ke Ini yang... saya tadi mau ditanya nggak? Udah Meng, tapi lu kakus melulu. Perkelahian itu kan tidak berdasarkan sesama saling mencintai kalau menurut saya, Pak. Kalau perkelahian? Iya. Kenapa terjadinya perkelahian? Ya kenapa? Karena tidak saling mencintai, Pak. Iya, itu kan benar. Jangan diambil belakangnya aja, kalau belakangnya aja itu kakus tadi. Oh iya. Makanya harus saling mencintai. Ya, itu terjadi seperti suami istri, Pak. Oh. Kenapa saling mencintai? Ada orang mengatakan berasal dari kata cinta. Iya. Kenapa disebut cinta? Ada juga yang bilang karena cincinnya disita. Oh, karena cinta. masing-masing saling tukar cincin, Pak. Iya betul. Karena itu bisa dilihat kalau pertukaran itu dari profesinya, Pak. Kalau dia kerja di perusahaan pakaian mungkin tuker-tukeran nggak cincin, Pak, tapi underwear umpamanya, Pak. Celana Iya, misalnya. bisa cincin. Itu kan emas, Iya. Pak. Sebentar, Bang. Ngerti gak sih lu dari tadi kayaknya bengong, melongo aja. Saya ngambil air dulu ya, Pak. Ya udah, ngambil air dulu deh. Ya. Daripada gak ngerti dia, kasihan. Lu bayangin lah ya, Bang. Lu ngomong di sini, jalan gini. Gak, emang dia begitu. Emang dia begitu. Gua gak mau. Kalau teman saya buang air, dia ngambil air mulu. Itu kembali ke tadi. Balik lagi. Ya, jadi bisa karena dilihat. cinta. Ya, pertukaran dari cinta. kenapa harus pertukaran underwear? Interupsi. Air. Kenapa jadi gini? Iya, Pak. Segala somai ping dibawa. Oh, diterusin apa? Udahan aja kita? Terusin dulu. Itu terjadinya kalau saling mencintai akan pertukaran itu ya, underwear dan cinta itu cincinnya disita. Iya. Akan terjadi perkawinan, Pak. Jadi enggak, yang saya tanyain bukan pasangan sebenarnya. Kita sesama yang namanya bekerja di dunia hiburan. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, bagaimana caranya begitu? Bagaimana caranya supaya kita menghargai teman sesama teman? Gimana caranya? Oh, itu yang tahu teman saya yang habis ngambil air. Kalau gitu silakan coba. Bagaimana menurut Saya Pak JK? ini adalah orang yang profesional. Iya. Nih orang ini, Pak nih. Tahu deh. Di dalam azas profesionalisme itu ada azas pembagian tugas. Azas pembagian tugas. Nah, bagaimana supaya pembagian tugas itu berjalan yang baik? Iya. Silakan Komeng untuk menjawab. Nah, itu dia, Pak. Interupsi. Kembali kita lihat ke Mulut Anda kayak parfum isi ulang ya. Iya. Wangi tapi palsu. Gua kata mau ngomong apa? Anda Makanya jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Sekarang saya ingin tanya sama Semi. Semi, kira-kira apa yang Anda ingat di tahun 2013 ini? Yaitu kasus lawyer, salah satu temannya lawyer kita, yaitu Farhad Abbas. Farhad Abbas? Iya. Iya, kalau tidak salah Twitternya dia kan kenceng juga Kenceng ya? banget ya mention-mentionnya. Dan kita tuh nggak boleh suuzon ya. Kita semua membenci Farhad Abbas. Kita nggak boleh suuzon. Nggak semua loh. Nggak semuanya. Nggak semua. Hampir semuanya. Jangan lo bobo kita dong. Nggak boleh. Maksudnya semua orang membenci dengan Farhad Abbas. Misalnya, walaupun di sini semuanya memang membenci. Tapi yang di luar kan nggak boleh suuzon. Nggak boleh, nggak boleh. Karena saya tadinya suuzon, saya nggak suka sama Farhad Abbas. Saya pernah ketemu nih. Pernah ketemu, saya tadinya nggak suka, saya nggak mau suuzon dong. Iya, betul. 15 menit darinya nggak suka jadi benci saya. Nambah. Jangan suka gitu. Kenapa? Seberat-beratnya masalah hidup lo, lebih berat masalah hidupnya Amania dan Yati. Oh, salah. Kenapa? Itu kalimatnya salah. Seberat-berat hidup lo, masih beratan badan lo. Gitu. Apa kata lu deh? Jadi, kalau menurut Anda dengan kejadiannya Farhad, dengan sampai harus misalnya bertengkar lah dengan keluarganya Dhani Ahmad.
Pandangannya seperti apa? Kalau menurut gue itu semacam distraction aja ya. Dari kasus sebenarnya. Kasus sebenarnya kan anak kecil di bawah umur bawa mobil. Iya. Kita malah lupa kasusnya. Jadi cuman kasus perkelahian mereka. Nah sebenarnya kasus yang benerannya malah kita lupa gitu kan. Malah nggak diekspos. Jadi kemungkinan Farhad Abbas dengan Dhani Ahmad itu settingan juga ya, gitu ya, untuk melupakan hal tersebut ya. Kalau menurut Titi Tropika mewakili anak-anak muda, gimana menurut Anda? Kalau aku kejadiannya ini Al Eldul misalnya sama Om Farhad ya? Iya. Iya, kalau menurut aku harus bijak aja ya, gengs. Ya. Kita harus lihat dari dua sisi. Enggak, kan mewakili anak muda. Ini capek-capek kesel permen atau gimana ngomongnya? Enggak. Anda bisa nggak Anda? Ya. Om salah ngomongnya. Iya. Bukan cabe-cabean. Oh. Cebe-cebean. Cebe-cebean. Iya. Oh gitu. Coba Om, coba. Cebe-cebean. Om, udah pantas jadi cebe-cebean. Kira-kira menurut kamu aku udah pantas nggak jadi kelewang? Cabe-cabean. Pantas. Pantas ya? Lebih pantas tapi cabe gendot. Ayo menurut Anda gimana? Enggak, harus lihat dari dua sisi ya. Ya. Kita lihat dari sisi Om Farhadnya. Jangan salahkan kalau misalkan dia memang secara emosional agak rapuh. Karena hatinya terbuat dari gelas-gelas kaca. Oh. Betul. Sementara kalau misalkan dari keluarganya Al dan Dul, wajar banget kalau misalkan Al dan keluarga yang lain mendukung Dul. Karena dia sudah jadi insinyur dan dia dihadapkan dengan dua situasi di mana dia harus memilih antara Sarah sama Jayanam. Beda, Belum lagi kakaknya Bang Mandra, belum dia harus narik oplet. Bayangkan kalau jadi Dul. anak sekolahan. Si Dul anaknya Ahmad Dhani, yang ini beda. Saya bicara apa? Al Eldul. Yang dibahas siapa? Dul kan? Iya. Terus saya nggak ngerti. Sebenarnya yang ditanya malah Dul Kamdi ya. Itu jauh banget. Dul Kamdi itu jauh. Iya. Itu tapi intinya, lagunya tapi kalau Cicak Kuswoyo tuh. Iya. Tapi intinya sih sebenarnya kayak pertikaian ini nggak usah terjadi lah. Ya jadi seharusnya. Untuk Om Farhad, untuk Al, untuk El, untuk Dul, nggak usah lah kalian berkelahi karena aku nggak bisa milih di antara kalian semua. Betul. Om Farhad, aku nggak bisa ngehianatin Tante Nia dan Yati. Iya. Buat Al, coba El, tolong di kameranya dibuka. buat Al, El sama Dul, kakak nggak bisa sama kalian. Kalian belum cukup matang. Tolong. Pokoknya gini, siapapun di antara kalian, kalau misalkan memang kita berjodoh, jodoh gak kemana. Kalau nggak berjodoh nggak usah bertengkar-bertengkar. Makanya kalau memang kita berjodoh, AQJ. Aku kamu jadian. Aja. Oke. Saya setuju. Sebentar, Saya saya setuju. bicara dulu ke kamera. Saya Demikian setuju. tadi testimoni dari Cebe-Cebean. Bang, itu sih bang. Enggak. Saya setuju tadi sama yang AKJ gitu ya. Yang AKJ. Aku, kamu jadian itu ya. Tenang. Kamu. Maaf, tenang. Dan tenang, dengerin tuh, tenda camping mau ngomong. Saya setuju dengan AKJ itu AKJ, tadi ya. iya, Aku, iya. kamu jadian itu ya. Karena memang di Indonesia itu sebenarnya ada riset. Gagal jantung itu adalah penyebab kematian nomor 3 di dunia. Iya, gagal jantung. Yang nomor 1 itu adalah gagal jadian. Nah, saya termasuk di dalamnya. Oh, Ini Anda pengacara curhat terus. Iya, ini curcol ini ya, abangnya ya. Pak, saya mau ngomong Pak dari tadi ribut. Iya, ya silakan. Pak, ngelihat saya dong Pak. Hah? Iya, saya ngeliat. Saya boleh dikasih kesempatan ngobrol Pak. Dari tadi ngomong sendiri-sendiri Iya, saya nggak boleh, dianggap Pak. Iya, boleh. Nih Pak, saya langsung saja saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lu tadi dari GPK. Kan dulu, Bang, lu tuh harus jelas lah. Lu Pindah, Pak. Pindah Tadi GPK, sekarang hortikultura. Pindah dinas Pak. Jadi saya sudah mengamati Pak dalam Kaleidoskop 2013 ini. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada kasus-kasus yang menonjol Pak. Cuman kasus Jupe aja yang paling menonjol. Karena tanpa kasus pun dia udah menonjol Pak. Iya. Iya. Jadi harus kita bedakan Pak. Banyak kasus-kasus 2013 Yang ini paling menonjol. ada kasus besar, ada kasus kecil. Ya kan? Iya. Kasus besar itu kasus yang melibatkan Jupe, Iya. Nikita Mirzani, Iya. DP. Itu besar-besar Pak. Kasus kecil tuh yang melibatkan Daus Mini. Iya. Nah, itu Adul. Nah, itu kasus yang kecil-kecil, Pak. Jadi kalau ada kasus besar jangan dibesar-besarin, kasus yang kecil mari kita besar-besarin, Pak. Ya kan? Ini nggak bahas narkoba lagi nih. Enggak, Pak, nanti sebentar. Ini mau pergi kali Pak? Mau. Kampret mau terbang soalnya. Ya sebentar, tunggu kampretnya. Terus? Mengenai yang subur ini, jadi memang ada berkaitan, Pak, namanya harta, tahta, wanita. Ya kan? Iya. Nah, wanita kan wadah nitip harta, Pak. Wanita. Wadah. Nih. Nitip harta. Salah. Apa?
wanita. Wah. Wadah nitip senjata. Wah, iya Pak, ini lebih tepatnya kayaknya nih Pak ya. Ya. Makanya erat hubungannya misalnya kasus-kasus yang disebutkan Bang Semi mengenai korupsi dan lain sebagainya, mesti larinya ke yang namanya wanita kan Pak ya. Nah kayak seperti yang ke partai apa itu Pak? Partai itu yang kasus sapi itu Pak. Iya. Nah dia sebenarnya tahu Pak, kalau nggak dapat pahala, tapi kan minim dapat paha Pak. Kalau nggak dapat pahala? Dapat paha kan Pak. Jadi lahnya ditinggalkan. Lah gitu. bisa nyari sendiri lah Pak. Iya. Paha aja cukup Pak. Iya. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya satu hal. Sekarang ini Arya Wiguna masih berhubungan dengan Farhad? Terakhir bulan Agustus. Bulan Agustus. Anda melihat kasus Akije dengan Farhad ini, apa yang lihat Anda? Apakah Anda berpihak kepada Farhad atau siapa? Nah, jadi kemarin kebetulan juga saya habis ditanya oleh pihak media. Jadi kalau saya lihat itu emang dia hobinya begitu. Oh, dia hobinya nempel gitu. yang lagi fenomenal sama hobinya ngehujat orang. Jadi karena saya sendiri pun sampai ditanya kan sama pihak media, Mas Arya nyesel nggak kenal dengan Bang Farhad gitu ya, saya bilang. Karena ada salah satu yang... Tapi Anda nyesel nggak? Anda nyesel nggak? Anda kan pernah tinggal di Iya. rumahnya juga kan? Anda dikasih nyesel nggak tempat dengan tinggal segala macam Iya. kenapa? Gini, sebenarnya kalau bicara masalah tempat tinggal atau apa, saya nggak pernah minta. Iya. Jadi itu dia malah yang dia saya tanyakan menjanjikan. sebenarnya Anda menyesal nggak tahu dengan Farhad, berkenalan dengan Farhad? Saya tidak pernah menyesal dengan apapun yang Tapi Farhad menyesal mengenal Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi di ILK Indonesia Lawak Club. Kita akan teruskan, saya ingin bertanya sama Komeng ini. Komeng mengenai masalah kejadian-kejadian tahun 2013 ya. Ada kejadian Piu dengan Flo dengan Adiguna seperti itu ya. Terus juga ada kejadian settingan Bella Sophie dengan Aji Pangestu gitu. Apa yang Anda lihat dari tren seperti ini? Saya nggak ngeliat waktu itu Pak. Nggak ngeliat ya? Iya betul. Kalau gitu ada yang ngeliat nggak? Kalau ini, karena dia nggak ngeliat soalnya. Cuma kan saya nanya orang tapi nggak ngeliat. Ini ngeliat nggak? Dari ini mungkin. kayaknya ngeliat waktu itu saya lagi di rumah dia keluar nih. Iya. Ini ada, ada. Saya ngeliat. Tapi ngeliat Komeng barusan ngomong ini. Iya. Kalau yang itu nggak ngeliat saya. Nggak ngeliat juga ya? Saya ada ngurusin korupsi sekarang saya. Ngurus? Oh. Dari tadi udah barusan keluar dari kampret. Pindah lagi ke Kuaci. Oh, Kuaci. Kuaci itu koalisi anti korupsi. Gila. Sok manis, sok manja. Koalisi anti korupsi. Meng, ngelihat settingan seperti ini, emang perlu untuk dia seorang artis jadi naik gitu, dibuat settingan. Misalnya seperti pura-pura pacaran untuk meningkatkan ininya dia, popularitas dia. Perlu nggak? Kalau settingan tuh biasanya hanya apa ya Pak ya, nggak ada didasari dengan cinta Pak. Oh, dia harus tahu dulu apa itu cinta Pak. Nah itu cinta tuh kan tadi cincin. Banyak orang yang bilang cinta itu bahasa aslinya love is blind Pak. Iya, cinta itu buta. Betul. Kenapa dibilang buta? Kenapa? Karena udah tahu tuh ceweknya pakai diraba-raba juga Pak kalau malam minggu kan. Iya. Itu karena buta ya diraba Pak. Nih maksudnya, lu mau ceritain cinta, kok jadi dari cinta kenapa jadi grepe itu? Enggak, maksudnya dari buta tadi itu Pak. Iya. Maksudnya bukan raba apanya, meraba apakah dia betul-betul mencintainya. Iya. Kalau itu bukan soal raba yang Bapak omongin, itu soal rogo. Oh. Karena rogo juga ada bahasa asingnya Pak. Rogo itu apa bahasa asingnya? Goro-goro nih, yang di rogo nggak kene itu Pak. Goro-goro nih yang di rogo kagak kene, iya. Iya. Jadi masalah korupsi. Iya. Nggak ada yang nanya Pak. Harus. Iya. Baik. Pak Deddy, kenapa Bapak ini harus membahas tentang korupsi? Iya. Dia nyediain bahannya tentang korupsi, Pak. Iya. Saya sudah jauh-jauh hari bikin bahan tentang korupsi. Iya. Maaf, saudara boleh ngeluarin bahan tapi jangan bawa bapak saya dong. Emang kenapa? Tadi Johari bapak saya. Johari bapaknya. Iya. Anda melihat, sekarang saya tanya tentang korupsi. Soal korupsi, artis juga ada yang terlibat korupsi soalnya. Artis itu ada juga yang kejadian Angelina Sondang, Akil Mukhtar juga, walaupun bukan artis ya. Pejabat-pejabat yang banyak yang... Ya ini artis, kalau artis kan ada juga yang kena kan. Itu karena Akil Mukhtar kenapa dia korupsi? Iya. Karena dia sudah akil balik. Oh. Maka dia melakukan korupsi.
Sebelum kita bahas korupsi, harus kita tahu arti korupsi. Nah, Anti korupsi, ya. Oke, narnya. Korupsi. Oh, korupsi. Itu narkoba. Oh, narkoba yang tadi ya. lama-lama saya siram Anda ya. Saya nggak jauh kalau gitu. Mau Anti korupsi. ngelucu, Jadi rusak. korupsi dari Korupsi. Kok rupiahnya nggak dibagi-bagi? Oke. Rupiahnya kok dibagi-bagi? Si Denny nanya mulu nih. Oke, iya. Korupsi. Nah, fenomenanya itu kenapa artis sudah cukup lah misalnya dapat. Ya, ada Harusnya. istilah di dalam kasus itu Angelina Sondakh itu menggunakan istilah apel. Apel, ya apel Washington gitu kan. Karena apel Malang itu menandakan kode rupiah. Oh, rupiah. Mata uang kita. Iya, apel. Kemudian apel Washington itu menandakan dolar. Nah, jadi ya. apel itu ada di dalam negeri, di luar negeri juga ada. Iya. Kenapa nggak pakai kode jengkol? Iya, kenapa jengkol? Di luar negeri jengkol nggak ada. Oh, makanya dipakai yang internasional. Apel. Nah, karena kalau kita ada kasus misalnya kodenya, Wah, dia nggak pernah ngeliat nih Pak, jengkol ada di luar negeri. Di mana? Waktu itu saya bawa ke sana. Itu bawa dari sini. Iya, bawahnya dari Iya. Ada. Tidur, Meng. Ya. Ya, Pak. Bener-bener tidur dia. Bukan tidur dia. Lagi nih, LK orang sakit diundang. Bukan. Bentar Pak. Nih. Kita tinggal nunggu keluarga dari Jakarta nih kayaknya Pak. Setelah itu diberangkatkan kayaknya. Bangun, alhamdulillah. Tadi koma tadi. Kalian semua salah. Iya tuh, ini tuh Kalian semua selalu melihat segala sesuatu dari kulitnya. Nah, lihat. Aku kelihatannya tidur. Lihat. Loh. Ngantuk aku. Ngantuk. Oke, Akbar, bagaimana melihat fenomena artis korupsi, ada yang dengan korupsi lah. Ya, gini Pak ya, boleh saya ngomong Pak? Boleh. Saya dari perkusi nih Pak, dari... Lu GPK, hortikultur. Saya kan banyak ikut organisasi Tar dulu, Pak. perkusi itu apa dulu? Terangin dulu supaya orang jelas. Persatuan Pengamat Politik Seluruh Indonesia, ya. Lu dari mana? Perkus, perkusi, pernya. Lu tuh harus jelas dong. Kayak Pak JK, lu tuh kan semua narkobanya, Lu perkusi, pernya apa? Persatuan. Persatuan Pak. Kunya? Kurang denger ya Pak, persatuan. Persatuan, iya pernya. Kunya apa ku? Kurang denger. Persatuan. Oh, kurang dengar persatuan. Iya. Sinya? Situ nanya lagi. Persatuan. Iya. Ya udah, ayo. Gimana menurut perkusi? Ayo. Jadi gini Pak, banyak artis-artis atau para pejabat yang korupsi gitu. Karena korupsi di Indonesia susah Pak diberantas Pak. Karena beda kayak di luar negeri Pak. Di luar negeri Pak, di Arab kita ketahuan nyolong sendal Pak, dipotong tangannya Pak. Iya. Di sini nyolong duit miliaran, dipotong masa tahanannya Pak. Iya, perbedaannya ya. Iya. Di Cina Pak digantung kepalanya Pak, di sini digantung kasusnya. Iya. Iya kan bener Pak. Betul. Makanya susah diberantas Pak. Apalagi sekarang banyak penjara itu fasilitasnya kayak hotel. Kemarin ada hotel sepi Pak karena fasilitasnya kayak penjara Pak. Makanya nggak ada yang mau. Iya betul. Tapi kalau kita ingat dengan yang namanya di Cina itu, pemimpin Cina itu memberantas korupsi sampai dia mengatakan siapkan 100 peti mati. Ada di situ. Bukan waktu dia ngomong Bapak ada, kok tahu gitu? Gue lihat gue baca. 100 peti mati. Iya, siapkan 100 peti mati untuk para koruptor itu. Sisakan satu untuk saya kalau misalnya saya ternyata korupsi. Tapi dia 2 Pak buat dia Pak. Hah? Dia nggak usah pakai peti mati. Tinggal pakai kain aja. Tapi di Indonesia sama juga. Siapkan 100 peti mati, sisakan 1 untuk yang melaporkan saya. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, kita kembali lagi di LK menyelesaikan masalah tanpa solusi. Di antara semua kejadian-kejadian di tahun 2013 ternyata masih banyak yang bisa membanggakan untuk kita semuanya. Terutama di bidang olahraga. Yang kita tahu
usia sepak bola ya, untuk usia 19 mereka menjuarai turnamen karate di sepak bola ya. U19 sepak bola, Pak. Sepak bola maksudnya. Dia menjuarai kejuaraan di Indonesia apa ya? Itu kejuaraannya apa lah ya? AFF U19. Oh, AFF U19. Itu salah satu yang membuat kita bangga ya. Menurut anti korupsi, setuju nggak U19 itu tidak boleh ikutan iklan, terus juga nggak boleh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah selebritas. Jadi masalah korupsi harus korupsinya. Harus iya, usia iya. 19 kita sukseskan. Sukseskan kan? Iya. Kenapa timnas U19 itu bisa sukses Iya, kemarin? kenapa? Karena PSSI mencontoh Dewa 19. Dewa 19 sukses, makanya dibentuklah U19. Oh gitu. Oh, U-nya itu apa? Ya boleh. U-nya, sebentar. tahu U-nya Pak? Ya U-nya apa? Itu usia. U-nya usia. Usia anak-anak remaja sekarang ini begitu 19 tahun. Oh, si-nya. Aduh, doang. U19. Iya. Saya refleks. Habisnya airnya nih. Iya. Kenapa? Sebentar, ini soalnya kayaknya tidak setuju ini. Semi ini tidak setuju. Kalau saya sih mau muji ya, U19 ini memberikan angin segar buat kita. Iya. Karena selama ini kita miskin prestasi. Untuk olahraga ya. Betul sekali, angin segar. Ya. Dia daging segar. Ya. Betul. Iya. Saya ini, tahu nggak nama lengkap saya? Semi gelonggongan. Kalau angin segar, kenapa? Karena tahu nggak? Kita salah satunya mengalahkan Timor Leste loh. Iya, Timor Leste. Itu balas dendam 2010 kita kalah sama Timor Leste. 2010 kita kalah. Kita kehilangan Krisdayanti, direbut sama Raul Lemos. Oh iya. Jadi ini balas dendam. Iya. Dan Jadi mereka makanya berhasil. Prestasinya 2 kali lipat ya. Iya. Kalau Pak JK gimana? Ya, harapan saya di 2014 korupsi harus diberantas habis-habisnya. Iya, betul. Ya, bagus. Karena apa? Dan saya juga punya cita-cita koruptor itu dihukum mati. Iya. Karena kalau sudah dihukum mati, dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Iya. Hanya dengan hukuman mati. Namanya juga udah mati. Jadi Anda setuju dengan hukuman mati untuk koruptor? Kenapa tidak? Yang nggak boleh, yang apa? Yang nggak boleh itu cuma 2 di negeri kita. Apa? Yang nggak bisa. Iya. Ngerokok di pom bensin. Iya. Pakai sendal dalam musola itu nggak boleh. Cuma 2. Jadi yang lainnya boleh ya? Iya, betul. Oke. Akbar. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Saya dari Pertami nih Pak, mau ngomong. Bar, tadi udah gua tanya, yang sekarang ini gua udah malas. Lu mau dari mana? Mau dari sono, mau dari sini, terserah lu. Oke Pak. Udah gak mau tanya gua lu dari mana. Ada 2 hal yang saya sorot ini Pak. Pak, ini orang apa kucing beranak pindah dulu. Ini mengenai bola nih Pak. Yang dikhawatirkan nih Pak, selain sekarang prestasi sudah bagus. Godaan Pak, godaan bintang iklan apa, itu biasanya tuh langsung kalah. Sama godaan wanita Pak. Kawin sama artis. Sekarang memang pemain bola itu menjadi incaran wanita Pak. Karena punya kelebihan Pak. Iya. Pintar memainkan bola di mulut gawang. Iya. Bisa bermain 2 kali 45 menit. Iya, betul. Iya kan? Iya. Dan kalau kena kartu merah nggak akan dimainin. Bener, keren. Itu Iya. Pak, makanya. Dan juga nih Pak, mengenai 2014 Pak, ada istilahnya kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itu namanya kemajuan. Tapi kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu namanya kemunduran. Kemunduran. Tapi kalau hari ini nggak ada kemajuan, nggak ada kemunduran, itu namanya artinya Anda ketiduran Pak. Paling tidak di tahun 2014 ini kita punya harapan yang sama karena kita akan menghadapi tahun pemilu dan juga tahun sepak bola. Jadi sangat meriah sekali 2014. Jadi kadang-kadang kita harus membersihkan diri kita karena mungkin saja akan banyak yang namanya fitnah yang akan muncul, mendiskreditkan orang, semua hanya kepentingan sesaat dari golongan ataupun pribadi. Moga-moga kita bisa menghadapi 2014 dengan semangat yang sama tentu saja. Satu kali lagi untuk 2014, merdeka, merdeka, merdeka. Tetaplah di ILK Indonesia Lawak Club menyelesaikan masalah tanpa solusi.